223081, kelas C, angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video mengenai tindakan Pap smear dan IPA serta pemeriksaan sadari. Adapun pengertian dari IPA itu adalah pemeriksaan leher rahim dengan mengoleskan asam asetat atau cuka 3-5% untuk melihat adanya perubahan pada serviks. Tujuannya itu untuk deteksi dini lesi prakanker atau kanker serviks secara cepat dan sederhana. Sedangkan Pap smear itu pengertiannya pemeriksaan mikroskopis sel-sel dari leher rahim atau serviks untuk mendeteksi kelainan atau kanker. Tujuannya untuk menemukan sel abnormal atau kanker sejak dini agar bisa ditangani sebelum terjadinya kanker serviks. Pengertian sadari adalah pemeriksaan atau perabaan sendiri untuk menemukan timbulnya benjolan abnormal pada payudara. Tujuannya itu untuk mendeteksi dini adanya kelainan pada payudara. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama ada bantal, ada pantong, dan cermin. Sebelum melakukan tindakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencuci tangan. Letakkan kedua tangan ke belakang
Setelah selesai, tarik kembali punggung ke belakang. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri, gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanan untuk mencermati area payudara kiri sampai ketiak. Lakukan gerakan memijat mengelilingi payudara dengan membentuk lingkaran kecil. Lalu lakukan gerakan memijat lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi proses yang sama pada payudara kanan, jangan lupa mengganti posisi tangan. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri, lalu pencet ujung kiri dengan telunjuk dan ibu jari. Amati bila ada cairan keluar, ulangi pada payudara kanan. Berbaringlah dan letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan kanan ke atas, cermati kondisi payudara menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kiri. Tekan dan rasakan seluruh bagian payudara hingga sekitar ketiak. Cermati payudara menggunakan dua pola gerakan di langkah 4. Ulangi langkah ini pada payudara kiri, jangan lupa menggunakan posisi ini bantal. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Perkenalkan saya Alicia, perawat yang bertugas pada hari ini di ruang konseling atau KB. Ibu dengan Ibu Nurul, apa betul? Waalaikumsalam. Iya Bu, saya dengan Bu Nurul. Terima kasih sudah datang ke Puskesmas. Saya lihat dari data, Ibu sudah mempunyai 2 anak dan sedang mempertimbangkan menggunakan alat kontrasepsi. Iya Bu, saya ingin KB yang jangka panjang. Katanya ada yang namanya IUD, tapi saya belum paham betul. Baik sekali Bu Nurul sudah berpikir untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Hari ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang IUD atau spiral. Setelah itu Ibu boleh bertanya apa saja. Apakah Ibu setuju jika saya mulai penjelasannya? Silahkan Bu. Baik Bu, ini ada leaflet. Saya akan jelaskan. IUD itu alat kontrasepsi berbentuk kecil menyerupai huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim oleh tenaga kesehatan. Terus tujuannya itu untuk meningkatkan taraf kesehatan ibu dan anak, terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, membantu pasangan dalam mencapai tujuan hidup keluarga. Kalau dipasang di dalam rahim, apakah akan terasa sakit? Pemasangannya biasanya cepat, sekitar 5-10 menit. Memang akan terasa kram ringan seperti nyeri haid, tapi hanya sesaat. Setelah itu ibu bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Apakah ada efek sampingnya? Saya khawatir Bu. Iya, ada efek sampingnya seperti nyeri perut ringan atau kram setelah pemasangan, terus menstruasi lebih banyak atau IUD tembaga, menstruasi lebih ringan atau tidak sama sekali, risiko infeksi jika prosedur tidak steril pasca pemasangan. Kalau tidak cocok, apakah bisa dilepas Bu? Tentu saja, IUD bisa dilepas kapan saja oleh tenaga kesehatan jika ibu merasa tidak nyaman atau ingin hamil kembali. Apa saya perlu persiapan sebelum pemasangannya? Biasanya pemasangan dilakukan saat haid di hari ke-3 atau sampai ke-7, karena pada saat itu serviks lebih terbuka dan kita bisa pastikan ibu tidak sedang hamil. Ibu juga disarankan untuk izin atau berdiskusi dengan suami dulu agar sama-sama sepakat. Saya sudah paham. Apakah suami akan merasa terganggu pada saat berhubungan? Tidak Bu, posisi IUD berada di dalam rahim tidak mengganggu hubungan suami istri. Namun jika ada keluhan seperti nyeri atau perdarahan setelah pemasangan, tuh segera datang kembali ke puskesmas. Jadi Bu Nurul, berdasarkan penjelasan tadi, apakah Ibu merasa sudah cukup paham tentang IUD? Iya Bu, saya jadi lebih mengerti sekarang. Sepertinya saya tertarik untuk mencoba IUD. Bagus sekali Bu, apakah Ibu sudah berdiskusi dengan suami? Jika sudah dan Ibu siap, kita bisa jadwalkan pemasangan sesuai siklus Ibu. Saya akan diskusi dengan suami malam ini Bu. Nanti saya kembali kalau sudah sepakat. Tentu Ibu, saya tunggu kabar baiknya ya. Kalau Ibu butuh informasi tambahan bisa datang kapan saja ke ruang konseling. Terima kasih sudah terbuka dan aktif dalam diskusi hari ini. Terima kasih banyak atas penjelasan lengkapnya Bu. Sama-sama Bu Nurul, semoga sehat selalu ya. Sampai jumpa kembali.